Hai guys, welcome to Trio Podcast. Oke, kembali lagi dan kita siapa namanya? Nama gue Cindy. Nama saya Hairunisa. Gua Gary. Kita dari jurusan Ilmu Komunikasi. Gimana nih kabar lu berdua selama pandemi corona nih? Kerja lancar kan? Alhamdulillah lancar. Masih WFH nggak sih? Udah enggak tuh? Gue WFH, tapi gue cuma 2 kali masuknya selama 1 minggu. 2 kali? Enak banget 2 kali. Iya nih, tapi tetap kerja saya, mohon maaf. Di rumah emang kerja? Di rumah kerja. WFH, oh ya sama aja sih. Kalau di rumah tidur juga. Cuma bedanya bisa tidur. Kalau Oh, misalkan di kantor gimana bisa tidur ya? Oke deh, di sini kita mau bahas apa nih? Kayaknya kita mau bahas media cetak deh ya. Ya, masa depan media cetak. Kalau lebih pasnya media cetak versus media online kali ya. Iya, benar. Sebenarnya gimana sih tanggapan kalian tuh tentang media cetak sekarang tuh sama media online tuh kalian lebih ke mana sih? Lebih sukanya gitu? Kalau lu? Kayaknya sih lebih suka kalau zaman sekarang sih era modern sekarang sih kayaknya anak-anak generasi muda itu lebih ke media online deh daripada media cetak. Tahu sendiri kan di mana-mana tuh pakai web, Google, serba instan lah. Semuanya pakai online, serba online ya. Apalagi corona kayak gini nggak mungkin orang pasti pakai media cetak gitu. Betul. Iya sih kalau untuk keseharian ya kalau menurut gue ya media online, tapi kalau di pendidikan kalau gue sih lebih condong masih ke media cetak nih. Kenapa tuh bang? Ya soalnya ya walaupun kita bisa cari materi di Google, bisa cari apa di Google, cuman untuk buat sumber yang lebih lebih otentik, lebih bisa dipercaya, media cetak tuh masih bisa diandalkan gitu loh. Menurut gue sih gitu. Jadi sebenarnya dua-duanya tuh sama-sama penting gitu ya. Penting lah ya. Ya penting sih. Ya nggak memungkiri kalau media online itu benar-benar mempermudah banget sih. Betul. Kalau di kantor lu gimana bang? Lebih pakai online atau lebih pakai media cetak? Kalau di kantor gua, di kerjaan gua sendiri ya, itu masih banyak media cetak. Gua ngeprint untuk laporan pertanggungjawaban itu juga kita masih print out, masih bentuk berupa kertas gitu. Emang harus berupa kertas, walaupun memang sekarang kayak untuk pertanggungjawaban beberapa udah diminta itu formatnya PDF, udah online gitu. Nggak pakai kertas lagi, gitu sih kalau di gua. Nah kalau di lu sendiri? Kalau gue sih lebih cenderung gue Online ke media online ya. Soalnya kita tuh kebanyakan kalau misalkan literasi sama orang-orang kantor, entah bos gue pun, kalau bos gue lebih ke WhatsApp sih ya. WhatsApp kan biasanya suka kirim PDF gitu. Ya. Lebih ke situ sih dibandingkan ke cetak, soalnya doi nih bos gue. Orangnya tuh selalu ke area gitu, nggak mungkin dia pakai media cetak kan. Kalau media cetak gue mau ngasih surat ke dia masa harus pakai pos gitu atau gimana kan, ya udah by WhatsApp aja gitu, kirim PDF udah clear kayak gitu sih. Kalau lo gimana Cak? Lo lebih suka nyari berita-berita gitu Kalau di gue sih lebih koran atau gimana? Lebih suka ke online sih ya. Karena tuh zaman sekarang tuh males untuk membaca buku atau ngeliat-ngeliat majalah gitu. Jadi kalau gue sih lebih milih online. Karena kan sekarang kan zamannya pakai WA, Instagram atau sosmed lainnya gitu. Lebih mudah lah sekarang gitu pakai online. Pakai online Itu sih, ya. Nah kalau gue mau nanya nih ke kalian nih, media cetak terakhir yang kalian pernah pakai apa nih? Kalau gue sih jujur gue udah lama banget nih gue nggak megang koran. Cuman gue punya keponakan gue masih umur 1 tahun lah. Biasanya tuh tante gue suka beli buku majalah kecil, buku cerita gitu, Buku cerita. dongeng. Cuman kadang juga suka gue bacain juga nih ke keponakan gue gitu, karena Sebelum tidur gitu ya? nggak Cerita juga sebelum sih tidur ya. juga? Kadang kalau lagi malam gitu kan, karena anak zaman sekarang daripada megang handphone mending kita bacain buku cerita kan. Iya sih emang sih. Soalnya mengajarkan anak kecil dari dini tuh untuk baca buku gitu sih sebenarnya, dibandingkan Benar. pegang handphone, buka YouTube, disetelin YouTube, Iya. kalau biar nggak rewel kayak gitu kan. Kebanyakan sih anak-anak Iya, kecil gitu. soalnya kan buku-buku
buku anak kecil tuh dongeng kan sekarang banyak banget tuh yang lucu-lucu yang bisa ada muncul gambarnya pop gitu. up, Iya, pop up kayak gitu. Iya, bener, Itu kan bener. banyak banget tuh variasinya, anak kecil kan suka kayak gitu kan dibandingkan kita liatin YouTube gitu kan. Lebih banyak ininya kan. Tapi sih kalau menurut gue sih kalau anak-anak zaman sekarang nih, anak-anak kecil tuh untuk apa diterangin dengan buku atau media cetak lainnya sih kurang, kayaknya bosen deh dia. Maksudnya tuh lebih ke anak-anak zaman sekarang tuh lebih seruan nonton YouTube ataupun yang lainnya gitu lah pokoknya. Dibandingkan bacain buku Iya, gitu ya. karena coba aja lihat-lihat anak-anak zaman sekarang tuh kayak apa ya, sedih apa namanya, susah juga sih lebih nih sering buatnya. nonton Iya. drama Korea dibandingkan baca Yes. buku ya. Nah, kalau lu sendiri nih, lu sendiri lebih suka lihat YouTube atau lu lebih suka baca berita atau baca komentar di media sosial gitu lah? Lu lebih suka yang mana nih? Kalau gue sih anaknya lebih suka ke YouTube sih, tapi suka baca-baca komentar juga sih. Jarang untuk baca buku, baca majalah, karena nggak ada waktunya juga sih gitu. Iya nggak sih, kalian begitu juga nggak Harus sih? bawa-bawa buku kemana-mana. repot ya, Pak? Iya, gitu repot kan. banget sih. Kalau handphone udah sekali mau cuman megang satu, kita mau cari apa juga udah bisa kan. Betul. Sebenarnya sih tergantung kebutuhan dari masing-masing diri sendiri sih kalau kayak gitu. Tapi sih media cetak sih penting juga sih untuk kita nanti lanjutkan skripsi. Gak mungkin kan kita lihat di web gitu. Kita pasti lebih seringnya lihat ke buku Iya. atau jurnal-jurnal. Buat referensi Iya, skripsi ya. Betul. Tapi sebenarnya jurnal-jurnal sekarang udah banyak loh yang dijadiin Di web, PDF gitu, iya. Oh Juga iya, di banyak PDF. ya? Banyak. Gue kemarin beberapa tugas sih gue nyari di online dan kebetulan gue nyari jurnal itu ada. Tapi yang nggak belum sebanyak yang gue ekspektasi gue sih, masih sedikit banget. Dan memang harus apa namanya, tetap nyari buku Di fisiknya gitu loh, bukan hanya e-book. Nah, tadi kan udah nih, tadi disinggung beberapa, si Cindy udah di kantornya. Kalau lu sendiri di kantor kayak gimana tuh? Kalau gue, Untuk pemanfaatan media cetak nih, yang lu pakai sehari-hari tuh masih ada nggak gitu loh? buat diri gue sendiri nih atau? Ya buat diri lu sendiri, atau ya bisa lah teman-teman lu kayak gimana, lu perhatiin kayak gimana? Kalau gue sih lebih ke media online. Jadi udah Karena jarang kan sekarang media kan cetak. kerja tuh pasti pakai laptop, bukan pakai media cetak lagi, media cetak lainnya gitu. Maksudnya sampingan juga sih, maksudnya ke media cetak, cuma kan tidak se efektif dulu. lah, maksudnya Iya, tidak tidak seefektif sebanyak untuk dulu. gitu. Berarti lu anak yang kekinian banget gitu ya. Nggak Lebih juga kalau sih. misalkan yaudah kalau ada yang gampang kenapa nggak ambil yang gampang? Nah iya gitu. betul. Apa sih ngapain sih susah-susah kalau ada yang instan gitu? Ya nggak sih kalau anak zaman sekarang nggak kan mau repot gitu. Iya, apalagi Ya, mau repot, bener. Nggak medsos mau itu kan repot. lebih luas lagi, apalagi ada medsos TikTok lah atau apalah gitu kan. Iya banyak banget sih. Jadi bikin apa ya? Jadi media cetak tuh lebih menurun daripada media online. Betul nggak sih menurut kalian tuh? Bener sih. Tapi nih gue ada pertanyaan nih sama lu nih, kalian berdua. Gimana sih perkembangan media cetak nih bakalan untuk 20 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan? Hilang nggak sih dari era yang sekarang ini gitu? Apalagi sekarang udah maju banget nih kan. Eranya gitu ya. Iya. Kalau menurut gue sendiri tuh, kalau dalam range 10 atau 15 tahun ke depan, kalau dibilang masih ada, iya masih ada. Cuman mungkin mengalami penurunan yang sangat banyak. Kayak contohnya aja nih, gue kan sering tuh di dimintain tolong bikin undangan, desain undangan. Itu sebenarnya kalau untuk sekarang di tahun 2020 itu masih banyak banget gitu. Cuman nggak cuman desain undangannya aja, sekarang kan ada undangan elektronik tuh. Nah iya, itu gue disuruh bikin itu juga gitu, ada pesanan itu juga. Jadi nanti kedepannya mungkin semuanya bakal ada jadi undangan elektronik kayak gitu. Udah beralih ke media online. Iya. Tapi kalau undangan elektronik tuh gimana sih? Maksudnya apakah via WhatsApp kah, email kah? Bisa ya? Undangan elektronik itu jadi sebenarnya dia cuman bentuknya
gambarnya aja, gambar undangannya. Jadi nanti bisa dikirim lewat WhatsApp, lewat ini Oh. media sosial lainnya gitu. Jadi bentuknya gambar. Jadi pakainya gambar gitu ya. Gambar doang. Tapi kan kadang banyak nih orang-orang yang misalnya kayak gaptek misalnya, betul. kayak orang tua gitu kan, gak semua Ya. orang tua pakai WhatsApp gitu kan. Itu gimana cara lu bikinnya bang kayak gitu? Nah itu kenapa gue bilang beberapa dekade ke depan tuh masih terpakai, karena yaitu tadi selama orang tua masih ada, dalam artian orang generasi tua itu masih ada, itu masih sangat diperlukan, walaupun generasi tua sekarang juga udah belajar pakai handphone gitu. Iya benar sih. Tapi kan kita nggak bisa menggeneralisir gitu loh. Keluarga kita yang ada di desa nih, Iya itu nah, sih itu penting kan banget. jauh, dan kadang mereka juga karena kerjaannya misalnya bertani, cocok tanam gitu, nggak sempat pegang HP, nggak seperti ini. Nah, kita tetap harus ngirim undangan, dan kerasa lebih lebih dihormati aja kalau kita dikirimin undangan gitu. Oh, dibandingkan Secara fisik, harus ya. by online gitu ya. Kalau by online kan satu untuk semua gitu Iya. kan. Kalau ini bahkan lebih cepet gitu ya, Iya, nyampenya iya, tuh betul, betul, nggak betul. perlu pakai pos 3 hari 4 hari. Karena kan sekarang kan udah ada jasa-jasa banyak lah, maksudnya jasa JNE atau apapun itu kan Iya, udah ada. pasti. Yang Daripada sehari zaman sampai dulu kan, juga banyak gitu betul. sih. Kalau dulu kan susah ya, sulit untuk pengantar lebih lebih cepat. lebih cepat gitu, susah. Mungkin kalau sekarang tuh semuanya tuh lebih gampang, lebih mudah, lebih efektif lah pokoknya. Iya sih, emang Kemarin. sangat terbantu banget sih. Berarti gue bisa ambil kesimpulan kalau misalkan sekarang di era yang udah modern banget nih kayak gini gitu, berarti media cetak tuh penting juga buat kita pakai Penting sih, kebutuhan dalam betul, pendidikan, betul. dalam kantor dan Hmm. segala macam gitu ya. Cuman media online juga penting untuk mendukung secara faktor supaya lebih efisien gitu Iya, kan, benar-benar. mempercepat juga gitu. Iya. Kebetulan sekarang kan Hari Lagi- Pahlawan ya, iya, Ya, Hari benar-benar Pahlawan tanggal nih. 10 November benar. 10 November nih. Boleh gue tanya nggak, siapa sih pahlawan yang lo paling idolain gitu loh, paling lo suka lah pokoknya? Sini dulu. Boleh siapa? Kalau gue sebenarnya tetap sih Bapak B.J. Habibie. Kenapa tuh menurut lo? Apa karena dia percintaannya lah atau apanya? Itu gitu? salah satunya sih. Gue tuh terkesan sama beliau tuh karena pertama beliau tuh bener-bener sosok yang berani dalam mengambil keputusan sih. Iya, betul. Kayak keputusan apapun yang bener-bener sulit buat kita ambil tuh beliau kayak langsung tek gitu. Walaupun sebenarnya itu nggak menyenangkan dirinya sendiri, tapi baik untuk semua rakyatnya gitu. Kalau dilihat dari kisah yang unyu-unyu gitu kan. Bener sih. Habibie Ainun ya. Iya, filmnya. Habibie Ainun itu gue suka Apalagi udah banget ada filmnya. filmnya kan, udah maksudnya udah di Justru filmnya tuh gue suka banget sih, bikin Iya, gue betul. tuh aduh kayaknya cowok yang seperti Bapak B.J. Habibie tuh 1:1000 gitu ya. Udah setia ya kan, penyayang, romantis, coba. udah punya lagunya juga lagi maksudnya. Nah, justru coba kalau sekarang kita lihat cowok-cowok bukannya gue Kayaknya ini ya lebih Bang Yer ya. Iya, lebih kebanyakan yang apa ya? Banyak Lihat menye-menye cewek gitu. Ah, cantik sedikit tuh udah ngelirik gitu. Menye-menye gitu Ya mungkin kan. karena kalian belum nemuin aja kali. Betul kan ya? Gue sebagai laki-laki defense nih. Gak sama cowok kayak gitu deh. Penyayang, pokoknya top sih. Cuman Setia lah ya. iya, walaupun beliau sekarang udah Iya. nggak ada di dunia, Udah tetap menjadi idola gue banget sih. Mantap. Betul. Kalau- Kalau Mas Gary sendiri siapa nih? Nah, kalau Kalau- gue nih, kalau si Cindy kan presiden ketiga gitu. Heeh. Kalau gue Gus Dur, mantan presiden juga. Iya, betul. Kenapa? Karena beliau itu di penglihatannya tuh nggak begitu bagus, tapi dia bisa melihat yang berbeda, dari sudut pandang berbeda dari yang diketahui orang-orang banyak. Contohnya? Jadi gini, contohnya beliau itu pernah jadi berbicara kalau suatu saat bangsa ini tuh bakal ribut besar gitu loh. Dan itu belum diketahui banyak orang, tapi beliau udah tahu duluan, dan kejadian seperti beliau itu saya anggap sebagai bapak pemersatu bangsa. Ya, karena
dari semua suku, semua golongan, beliau tidak memandang sebelah mata golongan manapun. Jadi waktu itu gue berpikir bahwa pada masanya beliau Indonesia itu sangat damai, beneran sangat damai. Mungkin karena dulu itu media online tuh belum Banyak apa ya, gitu belum kan. banyak kali ya. Misalnya kayak zaman sekarang tuh orang kalau ada kejadian sesuatu tuh bukannya diambil dulu, kayak misal orang nih Disaring jatuh loh. nih dari motor gitu kan, Ya, bukan ya. ditolong tapi harus dibikin Difoto dulu tuh, dulu. gitu. Jadi kita Videoin difoto, udah sosial media dulu yang penting untuk Ya. nolongin orang itu, kayak nanti dulu deh gitu kan, yang penting gue punya berita baru nih, jadi tuh kayak langsung cepet gitu. Cuman kalau zaman dulu kan mesti TV dulu gitu kan. TV sih kebanyakan yang menurut TV sama radio sih. Iya. Belum ini. Online belum banyak. Nah, kalau lu sendiri gimana, Cak? Tapi taruh lu nih, sebelum nanya gue pahlawan siapa Oke. yang gue idolain. Oh, iya. Tadi kan kata Mas Gary kan dulunya pas dipimpin oleh Gus Dur ya, Indonesia tuh damai gitu. Iya. Memang menurut Mas Gary sekarang Indonesia nggak damai gitu? Eh, Gimana tuh maksudnya? gue sih berani bilang kalau Indonesia sekarang itu nggak damai dalam artian terlalu banyak keributan di mana-mana gitu loh. Entah Apalagi itu sekarang banyak yang Nah. tuh demo-demo ya. demo, apalagi sekarang sampai sekarang aja belum kelar. Mungkin tadi sore Iya. masih ada demo tuh di Betul. di mana tuh dekat Istana Negara masih ada Kenapa? kan. Demo apa tuh? Masih Omnibus Law. cipta kerja. Oh iya. Cipta kerja. Benar. Karena kan sudah bener nggak sih sudah disahkan gitu? Iya. Bener ya? Sudah. Sebenarnya udah disahkan. Tapi udah direvisi sih setahu gue sama Bapak Jokowi ya nggak sih? Yang Tahu menurut juga sih, masyarakat itu ini nih cuti udah nggak ada nih, terus Takut salah sebut sih ya. Iya. Bener nggak sih takut salah sebut kalau kita iya sih, iya benar. Nah, ngomong-ngomong soal Omnibus Law ini tadi kan berkaitan dengan media cetak nih. Iya, Yang betul. lucu adalah pada waktu disahkan di DPR itu naskah teksnya, Mm-mm. naskah cetaknya itu belum ada. Oh, cuma baru itu omongan belum ada kali ya? loh. Iya, artinya kan media cetak ini sekarang tuh sebenarnya masih sangat berarti untuk apa namanya? Arsip ke kali ya? arsip originalitas dan bukti, alat bukti gitu loh. bener juga sih, Nah, bener. kemarin yang disahkan apa ya? Sebenarnya kayak gitu kan, banyak orang yang bilang orang kemarin naskahnya aja belum ada kok, terus yang disahkan apa gitu loh. Makanya kan publik butuh bukti. Nah, media cetak ini menurut gua menjadi bukti yang sangat otentik gitu. Bener sih. Tapi bener. kalau Setuju zaman gue, sekarang sih setuju. media online, media cetak tuh kebanyakan hoax gak sih? Maksudnya tuh kebanyakan berita-berita yang belum fakta-faktanya tuh belum ketahuan gitu. Kebanyakan opini-opininya gitu loh. Nah, efek ini sih sebenarnya sih Bener. terlalu berita tuh terlalu cepat nyebar. Iya, betul. Tapi sumbernya karena cepat nyebar itu misalnya lu ngabarin si Cindy nih. Nah, si Cindy ngupload ke media sosialnya dia. Iya, betul. Itu sudah menyebar Ya, lah. orang-orang kan nangkapnya beda-beda. Iya, Bisa benar-benar. diomongin ke orang lain dengan maksud yang berbeda. Itu sih kenapa banyak hoax, banyak berita-berita nggak jelas di luar Iya, sana. benar sih. Jadi kesimpulannya kita tuh nggak boleh percaya dulu kalau kita belum tahu berita yang Ya, realnya gitu benar, loh. benar. Jadi teman-teman tuh nggak boleh yang namanya tuh terpancing oleh berita-berita hoax di mana-mana Ya. gitu. Takutnya menjadi kerusuhan atau apalah gitu. Bener kan? benar, sangat benar sekali. Oke. Kalau gue kan tadi ditanya tuh Nah, apa iya. pahlawan yang gue suka itu apa? Siapa nih? Siapa nih? Kalau gue sih menurut gue sih Insinyur Soekarno ya. Karena kan dia Insinyur Soekarno. Kenapa presiden juga kan. Kalau Iya. gue presiden ketiga, Hmm. presiden keempat ya. tuh? Keempat. Betul ya. Kalau gue presiden pertama sih ya, karena tuh dia yang memerdekakan Indonesia ini gitu. Betul kan? Bener sih. Betul, Iya. betul. Ya tapi jangan lupa loh, ada tokoh-tokoh lain di baliknya Iya, loh, betul, pemuda-pemuda betul. lain loh. Ya walaupun memang beliau adalah bapak proklamator. Iya, gitu. Sangat apa ya? Kayak sangat suka gitu sama perjuangan beliau ketika memerdekakan Indonesia ini gitu loh. Tapi semenjak apa ya Indonesia sudah kebanyakan orang-orang yang pro kontranya gitu loh, Pak. Banyak yang tidak setuju dengan undang-undang apalah gitu, tapi nggak mau disebutin satu salah sih ya juga. Iya. Nah, gue mau nanya nih, kalau kalian tuh pendapat kalian tentang kualitas berita
kalian tuh lebih suka melihat berita di media cetak atau di media online gitu? Maksudnya lebih sering mana gitu? Lebih percaya mana gitu? Kalau gue sih, kalau dibilang lebih percaya, menurut gue dua-duanya sih sama aja gitu. Cuman beda medianya aja. Cuman kalau gue sendiri, gue lebih suka media online. Soalnya kadang bangun tidur nih, nggak HP mungkin, gitu ya handphone dulu nih. Iya, Entah gue baca handphone. Line Today, gue lebih suka Line Today sih. Soalnya lebih enak aja gitu dibacanya. Ketimbang gue harus ujuk-ujuk gue ngambil koran dulu, baca dulu, buka dulu. Kalau handphone, udah langsung aja. Berarti orang yang sama lah kayak gue. Iya, Jadi sama instan sih. gitu, lebih mudah lah. Benar. Tapi ya kalau gue sih ya gue nggak memungkirin lah kalau kita lebih gampang lah ngakses berita lewat online. Tapi kalau menurut gue sendiri sih masih lebih mending koran sih media cetak. Karena apa? Karena masih bisa lebih dipertanggungjawabkan isinya, sumbernya itu jelas gitu loh. Cuma kadang media online kan bahkan beberapa portal media itu mengambil dari media lain gitu loh. Cuman di apa namanya? Copy paste Ya, gitu ya. Kalau sekarang tuh istilahnya apa sih? Kalau dulu kan istilah disadur dari ini gitu. Jadi ngambilnya dari itu. Nah, kalau di media cetak nih yang setahu gua tuh Plagiat lah ya. kalau media cetak tuh lebih otentik gitu loh. Dia sumbernya lebih bisa dipercaya. Nggak cuman katanya si A, katanya si B, tapi beneran dari kata sumbernya langsung gitu loh. Jurnalisnya itu beneran mewawancarai atau mencari berita di sumbernya langsung. Itu sih menurut gua itu. Dulu waktu gue kecil itu nyokap gue tuh sering banget tiap hari langganan koran sama majalah Bobo gitu kan. Nah, gue gitu. tuh disuruh baca majalah Bobo gitu tiap hari. Karena kalau majalah Bobo tuh kayak ada apa ya, lebih dipahami banget gitu loh. Iya. Menarik kalau menurut gue sih ya. Dulu Gambarnya. juga pernah, iya, gambar-gambarnya tuh kayak lebih menarik aja gitu buat kita baca daripada majalah-majalah sekarang kan apa sih ya? Kalau menurut gue tuh bagus juga sih maksudnya majalah-majalah, cuma lebih kayak gue tuh lebih suka untuk majalah Bobo gitu loh. Iya. Karena banyak cerita dongengnya nggak sih? Iya. Karena kalau nyokap gue dulu ngajarin gue baca buku, karena dengan baca buku lo pasti banyak ilmu pengetahuan gitu kan. Iya, gitu. Jadi baca buku apa aja, entah buku dongeng apa aja, yang penting lo baca gitu. Cuman buku masak aja sih ini. Kalau buku masak itu nyokap gue banget, itu tiap hari tabloid ada aja buku masak. Perasaan yang dimasak itu aja gitu. Paling ya hari-hari minggu doang yang masaknya lain gitu kan. Nah, sebenarnya jangan lupa nih, kalau gue bilang jangan lupa kenapa media cetak akan masih bertahan. Itu adalah karena kitab suci kita, mau Injil, mau Al-Quran, itu adalah bentuknya buku, walaupun sekarang sudah ada banyak yang bentuknya online. Tapi Bener. panduan aslinya adalah buku. Iya sih, Itu gue sih. setuju banget kalau yang itu. Menurut gue itu kenapa media itu masih bisa bertahan lah sampai nanti. Media cetak Media lah cetak. ya. Kayaknya sih menurut gue juga nggak akan punah sih media cetak itu. Karena banyak informasi-informasi dari media cetak sih. Kayak koran kan masih banyak pembacanya gitu, nggak mungkin apa sih? Sudah nggak ada pembacanya gitu. Memang sih kalau permasalahannya adalah kalau nanti pembacanya masih ada, tapi karena yang namanya media kayak koran itu kan juga dia harus cari profit juga. Kalau pembacanya cuma dikit, yang baca cuma dikit, gulung tikar deh ininya, percetakannya, Iya betul sih. medianya. Mungkin gitu. intensitasnya aja kali yang lebih sedikit dibandingkan dulu. Mungkin kalau punah enggak gitu kali ya. Ya bisa juga sih punah sih menurut gue sih. Bisa punah juga loh. Media cetaknya Oh, hilang, dia bergeser ke media online. Kan sekarang banyak tuh kayak Kompas udah ada ininya, situs online-nya Iya, gitu bener kan. tuh. Betul. Banyak sekarang, Liputan 6 banyak, ada juga media online-nya gitu. Jadi kayak gitu sih menurut gua. Tapi bagi orang-orang yang nggak suka baca, paling tinggal lihat TV gitu nggak sih? Ya Dibandingin- itu sih yang menurut gua perlu diperbaikin sih, minat baca. Iya. Mau minat itu baca. media cetak, mau itu media online, kalau minat bacanya cuma baca headline-nya doang, sama aja gitu. Nggak bakal tahu pengetahuan dari situ. Iya. Bener.
ya salah satunya berita hoax kenapa banyak tersebar, yaitu mereka cuma baca setengahnya. mending setengah, baca judulnya doang, habis itu komen banyak. Bener sih, bener. Nah, Banyak- mereka juga nggak tahu tuh apa yang diinformasikan benar atau tidaknya. Kebanyakan sih kayak gitu sih. kayak dipanasin sedikit udah langsung percaya. Iya, betul. Padahal Nah, ini nih bedanya media berita di media cetak online, di media cetak sama online. Dulu orang dulu yang sibuk baca koran itu baca headline-nya doang. Iya, Tapi iya. headline zaman dulu itu dibuat supaya mewakili isinya. Iya, betul. Kalau sekarang enggak, media online. Gimana caranya judul itu menarik perhatian si pembaca? bener itu gua mungkin setuju. apa kata yang lagi sering itu viral kali ya, biar viral gitu. Ya biar viral. Kalau ibaratnya itu kayak clickbait gitu loh. Kayak Iya. kita Biar nonton ini dulu. YouTube aja gitu. Kalau misalkan kita ngeliat dari thumbnailnya gitu, timeline ya. Iya benar. Lihat dari thumbnail sama judul tuh kayak menarik nih, pasti kita bakal pencet. Iya, gitu kan. bakal ngebuka. Padahal videonya itu belum tentu sama dengan Bener. judulnya Iya, gitu. itu gue bener setuju banget kayak gitu. Karena gue tipe kayak gitu sih orang. Kayak ngeliat, wah ini tuh seru loh, kayak gitu, kayak lagi viral gitu. Tapi pas dibuka zong. Iya, tiba-tiba apaan sih nih, nggak ada apa sangkut pautnya sama judul, kesel kan jadinya gitu. Iya sih, pinter-pinter milih aja sih kalau kayak Iya. gitu sih. Dan memang harus minat baca itu harus. Harus banget sih buat kalian semua tuh, generasi muda tuh apa ya, buat pendidikan tuh penting. Sangat. Membaca tuh sangat penting. Jangan lihat dari sisi media online aja gitu. Kita harus juga disampingkan dengan media-media cetak seperti buku ataupun yang lain-lainnya gitu. Oke, nih perbincangan kita cukup kali ya sampai segini Ya aja. sih, Udah jam. berapa lama nih tadi? Iya, kita Nggak sampai kerasa. hujan-hujanan nggak sih? Hah? Kesini kita hujan-hujanan nggak? Mas Gary hujan-hujanan nggak kesini? Belum hujan. Belum hujan. Sini hujan-hujanan ya? Aku kehujanan guys. Basah nih guys, basah banget. Tapi untung gua ada jas hujan, jadi aman, terkendali. Betul, aman-aman. Tapi kalian masih mengikuti protokol kesehatan kan? Oh masih pakai Alhamdulillah masker ya kan? Ya, ini kita nggak pakai masker ya karena kita posisinya di tempat makan. Tapi tenang, kita, Dan kita social jaga jarak. distancing Social ya, distancing. Iya, jadi jangan takut ya gitu. Bener. Oke, kali ya gitu aja kali ya. Semoga pembicaraan kita. perbincangan kita kali ini bisa ada manfaatnya buat teman-teman yang baca, yang nonton maksudnya ya. Bisa dapet ilmunya gitu lah. Iya. Jangan terlalu melihat dari sisi negatifnya terus gitu. Ya, benar. Ambil aja sisi positifnya. Oke. Oke, gitu aja kali ya. Gitu Itu aja ya. kali ya dari kami. Podcast dari Trio Podcast. Oh, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang Menyenangkan. berkenan atau kurang sopan lah gitu ya. Oke, kita tutup aja. Selamat malam, semoga kalian semua yang nonton bisa beristirahat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi